Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Mohon maaf sebelumnya saya mengambil video di lokal karyawan karena pada lokasi pekerjaan atau di lapangan saya dilarang untuk mengambil atau mendokumentasikan sistem alur produksi yang sedang berjalan demi rahasia sebuah negara. Makanya saya mengambil di sini karena di sini bebas untuk membuka handphone ataupun kamera. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Sandika, kelas reguler B2C, weekend, semester 6, Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang Planning Production Control Mainline atau yang sedang saya tempati posisinya saat ini. Untuk lebih jelasnya, silakan simak PowerPoint berikut ini. Oke, baik, sekarang aku menjelaskan tentang Planning Production Control Mainline yang disusun oleh Adi Sandika 0519-12-4004 reguler B2C Universitas Widyatama. Oke, apa itu PPC Mainline atau Planning Production Control Mainline? Bagaimana job desk-nya? Bedanya apa dengan PPC pada umumnya? Dan bagaimana perannya? PPC Mainline Planning Production Control Mainline merupakan planner yang bekerja langsung di lapangan. Mereka bekerja dengan menjalankan permintaan produksi yang relatif berputar dengan cepat. Sehingga peran foreman seorang PPC Mainline sangat diperlukan khususnya untuk proyek yang relatif urgent dan besar. Jadi rekan-rekan di sini untuk PPC Mainline sendiri itu biasanya terus mengontrol pada setiap harinya, setiap mesin, setiap produksi. Selain mengurus barang-barang material atau raw material, biasanya PPC juga mengurus tentang APD atau alat pelindung diri atau juga alat bantu seperti ballpoint, lakban, obeng, kunci-kunci dan yang lainnya. Seperti bahan-bahan untuk merawat pada kerusakan atau pada pendukung produksi lainnya. Bagaimana job desk-nya? Untuk job desk-nya sendiri, Planning Production Control Mainline itu hanya mengecek barang keberadaan yang berada di gudang pusat. Biasanya, kalau di perusahaan saya itu gudang divisi menuju gudang departemen. Karena dari gudang departemen itu akan dilanjutkan ke produksi. Maka dari itu, seorang PPC harus selalu bisa mengecek keberadaan barang-barang yang akan dibutuhkan untuk diproduksi. Jika kurang, jika sedikit lagi, maka harus segera cepat-cepat menuju gudang pusat. Jangan sampai ketika produksi meminta tidak ada barang atau bahan mentah yang siap diproduksi. Perbedaan dengan PPC Staff, PPC Staff itu melakukan pembelian, administrasi dan pengadaan berdasarkan permintaan dari PPC Mainline. Sedangkan PPC Mainline mengawasi produksi, mengamati kebutuhan, dan merencanakan serta memperkirakan alur produksi. Di sini, jika di gudang departemen bahan-bahan sudah mulai menipis, maka kita akan berangkat ke gudang pusat. Dan jika di gudang pusat mulai menipis pula, maka kita pergi ke PPC Staff untuk segera melakukan pembelian atau restock. Agar ketika produksi meminta, barang sudah siap sedia. Bagaimana perannya? Di dalam sebuah departemen, khususnya Departemen Planning Production Control, biasanya seorang foreman dari PPC Mainline melakukan mobilitas. Biasanya menggunakan forklift, handclip, mobil kantor, atau kendaraan lain pada umumnya untuk melakukan perpindahan barang-barang yang dibutuhkan. Seperti contohnya barang-barang raw material. Lalu setelah itu melaporkan kepada PPC Staff yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk pelaporan pada PPC Staff, kita harus mengecek dulu keberadaan barang-barang di gudang, baik di gudang pusat ataupun gudang departemen. Sehingga untuk melakukan pelaporan kepada PPC Staff, kita melampirkan data yang tersedia.
agar koordinasi berjalan dengan lancar, baik itu di pembelian, pengadaan, barang yang sudah jadi, barang siap kirim, dan juga administrasi. Seperti itu penjelasan singkat tentang PPC Mainline. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung by personal chat atau langsung lewat email yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman, penjelasan singkat tentang planning production control. Agak sedikit sulit sih, karena ya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil video atau mengambil foto atau mendokumentasikan kerjaan sehari-hari saya. Jadi cukup saya menulis penjelasan mulai PowerPoint saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung by WhatsApp, email, ataupun tatap muka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.